Christopher Nolan merupakan seorang saintis ternama yang kerap menyelipkan teori-teori fisika dalam beberapa filmnya. Sebut saja film bertema penjelajahan luar angkasa Interstellar yang diproduksi Nolan pada tahun 2014. Dalam film ini, Nolan menyelipkan sejumlah teori fisika seperti relativitas Einstein, lubang cacing gravitasi, serta konsep ruang dan waktu. Film lainnya dari Nolan yang menjadikan teori fisika dan sains sebagai salah satu dasar cerita dari Tenet. Teori fisika yang diselipkan dalam film ini ialah terkait dengan entropi atau tingkat keacakan suatu objek. Teori fisika ini kemudian dibumbui dengan cerita fiksi yang berupa teknologi yang bisa mengembalikan entropi tersebut, sehingga memungkinkan penggunanya dapat membuat waktu berjalan mundur. Film terbaru dari Nolan yang juga dikenal dengan teori fisika dan sains ialah Oppenheimer. Film biopik ini mengisahkan fisikawan Julius Robert Oppenheimer saat memimpin pengembangan bom atom dalam proyek Manhattan. Senjata nuklir yang pertama di dunia ini yang digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia II. Peneliti senior Pusat Riset Fisikawan Kuantum atau BRIN, Zulkifli Akbar menyebut bahwa proyek Manhattan ini tidak hanya sekedar kisah tunggal Oppenheimer, akan tetapi banyak kontribusi ilmuwan dari bidang lainnya dalam proyek sains tersebut. Sebenarnya, banyak pahlawan dalam proyek Manhattan ini, contohnya Van Never Bush yang hanya muncul beberapa detik dalam film ini. Namun memang benar proyek Manhattan ini merupakan salah satu proyek terbesar di Amerika yang puncaknya pada Agustus 1944 pernah mempekerjakan sekitar 120.000 orang. Proyek Manhattan sebagai salah satu proyek sains terbesar di Amerika. Ini juga ditunjukkan dari cakupan wilayahnya. Selama ini, publik mengenal wilayah Los Alamos sebagai pusat dari proyek Manhattan. Padahal proyek ini terdiri dari ratusan tempat yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, dengan area terbesar di Los Alamos, Oak Ridge, dan Hanford. Proyek sains ini juga telah menerapkan langsung konsep triple helix yang melibatkan 3 komponen, yaitu militer, pemerintah, institusi pendidikan, ilmuwan, dan industri. Sejumlah bidang sains yang dikembangkan dalam proyek interdisiplin ini meliputi fisika, kimia, keteknikan, hingga metalurgi untuk mengekstrak uranium atau plutonium. Zulkifli menilai bahwa proyek Manhattan ini telah memberikan warisan penting terkait dengan keberanian mengambil resiko dalam dunia sains. Sebab ilmuwan dalam proyek ini akhirnya bisa mengubah reaksi fisi atau pencegahan nuklir menjadi senjata. Sebelum proyek ini berhasil mengubah reaksi fisi menjadi senjata murni, bukan hanya sekedar teori dari para ilmuwan. Pembuktian yang berhasil dilakukan dalam dunia sains kemudian menjadikan dekade tersebut dipandang sebagai periode emas teori fisika. Sebab seluruh teori dan prediksi yang tertuang dalam jurnal para ilmuwan bisa dipercaya serta dibuktikan secara nyata. Jadi, sesuatu yang hanya sebuah teori fisika dalam paper dan spekulatif ketika ditindaklanjuti dengan serius ternyata bisa mengembangkan 2 bom dalam 3 tahun. Dan merupakan sebuah warisan berharga. Warisan dari proyek Manhattan ini juga terus dirasakan sampai sekarang karena telah mengembangkan industri baru dengan dasar sains, khususnya teori fisika. Bahkan 3 lokasi terbesar dari proyek Manhattan saat ini juga tetap menjadi kawasan sains, yakni Los Alamos National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory, serta Hanford Pacific Norwich National Laboratory and LIGO Observatory. Peneliti Pusat Riset Fisika Kuantum atau BRIN, Suharto Sumo Widakdo, melihat bahwa pengembangan senjata nuklir dari proyek Manhattan merupakan salah satu kesiapan Amerika untuk menghadapi segala kondisi. Sebab sejarah menunjukkan banyak negara yang jatuh karena tidak siap ketika diserang oleh pihak lain dengan teknologi yang lebih maju. Sama seperti proyek sains pada umumnya,
Proyek Manhattan juga tidak dikembangkan secara tiba-tiba. Proyek ambisius dari para ilmuwan dan pemerintah Amerika Serikat mulanya merupakan ide visioner ketika pengembangan kawasan sains dan teknologi dari Vannevar Bush. Pada tahun 1938, Bush yang saat itu merupakan presiden dari Carnegie Institute yang berhasil meyakinkan Presiden Amerika Serikat ke-32, Franklin Delano Roosevelt, bahwa penguasaan sains dan teknologi merupakan kunci untuk memenangkan perang. Proposal Bush untuk membuat lembaga yang bisa mengorganisasi semua kegiatan riset dan pengembangan di Amerika Serikat kemudian disetujui Roosevelt hanya dalam waktu 10 menit. Setelah memiliki sejumlah kontrak dengan total pendanaan mencapai lebih dari $1 juta Amerika Serikat, program pengembangan energi atom mulai difokuskan pada Desember 1942. Program yang awalnya bernama Kawasan Perekayasan Manhattan Engineer District (MED). Inilah yang menjadi cikal bakal dari pengembangan proyek Manhattan. Berkaca dari sejarah proyek Manhattan tersebut, Sul-Qaeda menyebut bahwa kejeniusan merupakan produk dari kerjasama dan budaya. Hal ini juga ditunjukkan lewat film Oppenheimer, terutama dari tokoh dari J.R. Oppenheimer, Leslie Groves, dan Vannevar Bush. Setiap tokoh memiliki keahlian yang bisa membawa kesuksesan proyek Manhattan ini. Ia juga menekankan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, juga bisa terdepan dalam sains bila semua sumber daya dapat dikumpulkan dan dikelola dengan benar. Contoh nyatanya, ini telah berhasil dilakukan Pakistan melalui program nuklir yang diinisiasi sejak tahun 1950. Bila dibandingkan, Indonesia lebih kaya dari Pakistan. Saya tidak melihat dari sisi geopolitik, tetapi dari sudut pandang bahwa proyek besar itu bisa dilakukan dan tidak memerlukan banyak orang, tetapi dikelola dengan baik. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Siarantara. Tap, like, comment, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.